bahwa rezeki itu punya Allah. Yang tidak mungkin kata orang, tidak yang sulit bagi Allah, tidak ada yang susah bagi Allah, tidak ada yang payah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Akhirnya kita bertemu pada kesempatan hari ini di masjid yang megah, yang luar biasa. Saya yakin dan percaya semua orang yang masuk ke dalam masjid ini pasti tidak akan mampu berkata-kata. Dia hanya terdiam dan berdecak kagum seperti orang melihat kucing Anggora. Hari ini kita sedang disadarkan kalau kita sayang dengan ibu kita, kalau kita sayang dengan orang yang melahirkan kita, 9 bulan 10 hari dia kandung, meregang nyawa, dan kemudian kita bahagiakan dia walaupun sudah menghadap Allah, maka insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki. Ada orang yang tidak membacakan ayat, tidak perlu membacakan hadis, tidak perlu bersuara menggelegar dalam takbir akbar, cukup dengan menunjukkan bukti, maka semua orang yang sholat di masjid ini, maka insya Allah anak-anak kita, keluarga kita semua menjadi orang-orang yang berbakti kepada ibunya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya biasa tausiah 1 jam, dan saya memang menghindari tausiah menjelang berbuka puasa, karena bagi saya itu adalah waktu yang paling lama. Dan hari ini begitu sampai di masjid SPBU Setiasih, Nur Setiasih, saya diberitahu Ustadz Somad, ada banyak Ustadz petang ini. Ustadz Fahmi Salim sudah, Ustadz Dery Sulaiman sudah, dan Ustadz lah yang terakhir sampai azan maghrib. Inilah saat-saat yang paling mengerikan. Jadi saya mohon tulis kertas-kertas tanya jawab. Nanti kalau saya kehabisan ide, habis bahan, saya tinggal baca itu saja. Yang bisa saya jawab. Yang tidak bisa saya jawab, nanti saya bawa pulang ke rumah. Saya buatkan video jawabannya di rumah. Nanti akan saya upload. Bapak Ibu tinggal saksikan di Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, nanti saya kalau mati masuk surga itu di surga dengan siapa? Bapak Ibu pernah tidak penasaran nanti kalau di surga dengan siapa? Tidak penasaran karena tidak yakin masuk surga. Yakin atau tidak? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Itu bukan saya yang ngomong, itu Nabi Muhammad SAW yang ngomong. Bersama di Masjid Nur Setiasih, bersama pula kami bertiga nanti di surga Jannatul Firdaus. Saya mau nanti kalau pas di surga saya lihat di sebelah kanan saya Ustadz Dery Sulaiman, lengkap dengan tongkatnya sekali. Ini kalau dipukulkan ke lantai memancar 12 pom bensin. Saya memandang ke arah kiri saya melihat Ustadz Fahmi Salim, dan kami berhadapan dengan Rasulullah SAW. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai dan dia sayang. Amin kan? Sebetulnya saya mau minta amin kan, itu doa saya. Begitu cara saya berdoa. Memang agak unik memang. Nabi Musa alaihissalam pengen tahu nanti kalau saya masuk surga, saya di surga itu dengan siapa ya Allah. Lalu kemudian Allah mengirimkan wahyu. Nanti kamu masuk surga
dengan penjual daging. Masuk surga dengan penjual daging. Nabi Musa pergi ke pasar, dia lihat tukang jual daging, dilihat bentuknya nggak meyakinkan. Apa iya uang koyok iko mlebu nang surga? Apa ya bisa orang seperti ini masuk ke surga? Nabi Musa alaihissalam penasaran, dia ikuti ini orang, pulang sampai ke rumah. Penjual daging ini sampai di rumah mau motong daging itu, mengiris-irisnya kecil-kecil. Habis itu dia masak sup. Setelah supnya matang, dia suap ibunya. Allahumma barik lana. Itu doa buka puasa. Allahumma lakasum. Allahumma barik. Bismillah. Alah payah-payah bismillah. Dia suap ibunya bismillah. Setelah ibunya kenyang, ibunya berdoa, ya Allah, setelah dia kenyang, kalau Tuhan beli peniti jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati itu tanda waktu sudah mau habis. Setelah dia berdoa, setelah ibunya kenyang, ibunya berdoa, ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Nabi Musa alaihissalam. Jangan kau sangka kau masuk surga karena ceramahmu Abdul Somad. Jangan kau sangka kau masuk surga karena zikirmu Abdul Somad. Jangan kau sangka kau masuk surga karena tarawihmu yang 8 rakaat ayatnya pendek-pendek itu Abdul Somad. Kau masuk surga karena doa ibumu. Pernahkah ibu mendoakan anak ibu masuk surga? Jangan jawab. Ibu doakan tiap malam. Kalau sudah lewat 12 malam jangan kecewa. Masih ada 18 malam lagi untuk berdoa. Mudah-mudahan anakku masuk surga. Suami juga doakan. Banyak juga ibu-ibu ini kadang anaknya didoakannya, suaminya enggak. Masukkan mata, masukkan anakku ke dalam surga bersama Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, masukkanlah anak-anakku ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Ustadz Dery Sulaiman, bersama Ustadz Fahmi Salim, bersama semua jamaah yang ada di sini. Salah satu ada 3 doa la turaddu, tidak ditolak doanya. Da'watul walidi, doa orang tua kepada anak. Da'watus shaimi, doa orang puasa. Wa da'watul musafiri, doa musafir. Maka jangan pernah ibu, bapak, panggillah anakmu dengan panggilan doa. Ini kalau kadang sedang marah, apalagi puasa, gula darahnya turun, emosinya naik, setan. Maka jangan heran anaknya kesetanan. Untung anaknya nggak berani jawab. Coba kalau anaknya berani jawab, sebentar ya mama setan. Kan setan semua di rumah itu. Kata setan, katanya aku dibelenggu. Berarti kalian yang setan gitu. Jadi betapa hebatnya orang tua memasukkan anak ke dalam surga, dan doa ibu yang luar biasa. Ada seorang laki-laki, itu tadi yang pertama Nabi Musa alaihissalam. Berikutnya yang kedua, sampai ke berapa nih Ustaz? Ya sampai azan maghrib. Yang kedua ada seorang laki-laki namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij. Juraij ini tinggalnya di Saum'ah. Saum'ah itu zaman dulu tempat ibadah. Makanannya diantar, pakaiannya dijemput, dicucikan. Dia tidak pernah keluar dari Saum'ah, beribadah aja kepada Allah. Sampai suatu ketika ibunya lewat, ibunya manggil, ya Juraij,
Menurut dia lebih baik beribadah kepada Allah daripada menyahut panggilan ibu. Ya Juraij, menurut dia lebih baik beribadah kepada Allah daripada menyambut seruan ibu. Ya Juraij, dia tidak menyahut, dia tidak bergeming. Sampai akhirnya ibunya berkata, Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan matikan Juraij sampai matanya melihat wanita tunasusila. Ini doa tidak masuk akal, karena dia tinggal di tempat ibadah, tidak pernah keluar, matanya tidak pernah melihat apa, tidak pernah melihat perbuatan maksiat, tidak pernah melihat perempuan. Tapi ibunya berkata, saking gondoknya, saking marahnya, jangan matikan Juraij sampai matanya melihat wanita tunasusila. Disitulah kehebatan doa seorang ibu. Apa yang terjadi? Tak lama setelah itu ada seorang perempuan pengembala kambing hamil. Ketika ditanya, hei perempuan pengembala kambing, siapa yang menghamilimu? Perempuan itu menjawab, Juraij. Mengamuk semua orang kampung. Mereka datang ke tempat ibadah Som'ah Juraij. Juraij, ternyata kamu selama ini beribadah di dalam Som'ah. Ini hanya kedok saja. Keluar. Juraij dipaksa keluar. Yang memaksanya waktu itu Babinsa dan Babim Kaptimas. Saya sebetulnya di dalam itu nggak ada, cuma pas lihat Pak polisi jadinya. Akhirnya Juraij dibawa keluar. Tempat ibadahnya diratakan dengan tanah. Mereka akan membunuh, memancung Juraij karena sudah berzina. Juraij berkata, kata Juraij, kalau kalian mau membunuh saya, tunggu anaknya lahir. Oke. Setelah anaknya lahir, Juraij menusuk pusat perut anak itu dengan ujung jarinya dan berkata, ya hulam, wahai anak kecil, man abuka. Kalau bahasa kampung saya, who is your father? Siapa bapakmu? Makanya dalam beberapa riwayat yang ngomong waktu kecil itu pertama Nabi Isa, ketika ibunya dituduh berzina, makana abuki mra'a sau'in wa makanat ummuki baghiyah. Bapakmu bukan penjahat, ibumu bukan wanita tunasusila. Mengapa kau mengandung tanpa suami? Saat itu Maryam diam.